Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 13. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Kami dari kelas H dengan anggota kelompok pertama Syifrina, Milyani Rizkia, Anissa, dan Arina Salsabila. Kami memiliki 4 poin untuk dibahas. Yang pertama, review case, alternatif pilihan, state of nature, dan matrix. Pertama-tama, kita akan membahas review case. Studi kasus ini menjelaskan tentang McDefresh yang merupakan jaringan supermarket perkotaan kecil di New York City yang melayani pembeli yang mengutamakan kualitas, nilai, dan kenyamanan. McDefresh sedang menginisiasi pengurangan kemasan dan produk lokal di seluruh rantai pasokannya. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan menurunkan biaya. Selain itu, untuk menghadapi tantangan berkelanjutan dalam membantu tunawisma, McDefresh menempatkan wadah sumbangan makanan tepat di luar kasir, di mana pelanggan dapat mengirimkan barang yang dibeli untuk amal yang menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Manajemen beralasan bahwa ini akan menjadi solusi yang saling menguntungkan untuk meningkatkan penjualan dan dampak sosial. Tetapi, pada suatu hari, ada profesor ahli etika dari suatu universitas yang mengkritik program donasi yang dilakukan oleh McDefresh melalui sebuah email. Cuplikan dari email tersebut adalah: Saya telah menjadi pelanggan setia Anda sejak Anda membuka toko di Brooklyn. Saya adalah penggemar khusus produk susu dan keju Adiboga regional Anda. Namun, saya harus mengatakan bahwa saya agak terganggu dengan program donasi makanan Anda. Saya memahami bahwa McDefresh merasa bertanggung jawab untuk mengatasi tingkat kemiskinan dan tunawisma. Namun, saya khawatir inisiatif yang bermaksud baik ini menurut saya tidak masuk akal karena ada dua alasan. Yang pertama, ketika Anda memberi pelanggan pilihan untuk menyumbang dengan cara ini, Anda masih benar-benar mendapat untung ekstra dari penjualan tersebut. Saya yakin masih banyak yang dapat Anda lakukan jika Anda benar-benar ingin membuat perbedaan dalam masalah yang mendesak ini. Kedua, saya tidak tahu berapa banyak rata-rata makanan yang dibuang toko Anda, tetapi mengingat begitu banyak stok barang yang mudah rusak, saya perkirakan jumlahnya signifikan, mungkin setidaknya 10%. Pada cuplikan email tersebut, profesor ini menyarankan agar McDefresh dapat membagi makanan yang sudah dititik kadaluarsa secara gratis. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pembuangan produk sekaligus membantu para tunawisma. Sebenarnya, ini merupakan saran yang baik, tetapi jika dilakukan, pihak McDefresh takut kehilangan pendapatan karena pelanggan lebih suka mengambil barang-barang itu daripada membeli. Selain itu, McDefresh juga ingin mengurangi jumlah tunawisma yang berkeliaran di toko untuk mendapatkan makanan gratis, karena ini mungkin akan membuat pelanggan yang membayar tidak lagi tertarik. Pilihan lainnya adalah dengan mengadakan potongan harga besar, di mana barang-barangnya tidak gratis, tetapi hampir gratis, dengan tanda yang menyatakan bahwa toko tidak bertanggung jawab atas apapun yang ternyata rusak. Lalu, apakah ada alternatif lain yang bisa dipilih? 2. Alternatif keputusan yang dapat menjadi pilihan bagi manajer McDefresh. Terdapat 3 alternatif yang dapat dipilih oleh manajer McDefresh. Yang pertama adalah menawarkan sisa kembalian belanjaan untuk didonasikan berupa uang. Lalu yang kedua, dengan menempatkan wadah sumbangan makanan tepat di luar kasir, di mana pelanggan dapat mengirimkan barang yang dibeli untuk amal yang menjangkau para tunawisma. Lalu alternatif ketiga adalah memperbaiki sistem manajemen operasional agar barang yang tersisa di McDefresh dapat kurang dari 10%. Dengan efisiensi ini, barang kadaluarsa akan semakin berkurang sehingga dapat mengurangi limbah makanan. Tetapi, tetap ada sisa-sisa limbah yang bisa dibagikan oleh McDefresh kepada organisasi amal yang mewadahi para tunawisma. Untuk mengurangi penolakan dari organisasi tersebut, maka McDefresh dapat melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan mereka. Selanjutnya, state of nature. Ketika sebelum donasi, yang pertama, limbah makanan yang terdapat di McDefresh masih tinggi
dan muncul ketidakefisienan karena banyak makanan yang dibuang. Yang kedua, belum adanya kepedulian sosial. Dan yang ketiga, terdapat sisi positif, yakni tidak adanya para tunawisma yang berkeliaran di halaman McD-Fresh di mana hal tersebut dapat mengganggu pengunjung. Ketika sesudah donasi, yang pertama, pelanggan terganggu dengan adanya tunawisma yang berkeliaran di sekitar McD-Fresh. Yang kedua, limbah makanan sedikit berkurang tetapi masih di angka 10%. Dan yang terakhir, sudah adanya kepedulian sosial. Selanjutnya, analisis matriks equal probability. Pada matriks ini, terdapat N1 dan N2 yang merupakan state of nature, dan ada S1, S2, dan S3 yang merupakan pilihan alternatif. Angka-angka tersebut adalah gambaran profit yang diperoleh oleh McD-Fresh. Jika McD-Fresh memilih strategi 1 dengan kondisi state of nature 1, maka perusahaan akan memperoleh 100 juta. Sedangkan jika McD-Fresh memilih pilihan alternatif 1 dalam kondisi state of nature yang kedua, maka gambaran profit yang akan diperoleh adalah sekitar 150 juta. Hal ini juga berlaku pada S2 dan S3. Berikut perhitungan analisis matriks equal probability. Berdasarkan matriks equal probability, matriks tersebut dapat mengetahui apa pilihan alternatif yang dapat dipilih dalam memaksimalkan profit dengan memilih angka paling tinggi dari beberapa alternatif yang dipilih. Dari hasil perhitungan kami, dapat diketahui angka tertingginya adalah S3 atau alternatif 3, yaitu dengan hasil 350 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan memilih alternatif tersebut, McD-Fresh dapat menghasilkan profit yang maksimal karena biaya operasionalnya menurun lebih efisien. Di sisi lain, McD-Fresh tetap bisa melakukan kegiatan sosial dengan memberikan donasi makanan-makanan yang hampir kadaluarsa secara langsung ke para organisasi yang mewadahi tunawisma dan sudah bekerja sama dengan McD-Fresh. Sehingga para tunawisma tidak perlu berkumpul di depan McD-Fresh dan pelanggan McD-Fresh dapat tetap nyaman berbelanja. Di antara ketiga pilihan alternatif, S3 dirasa tepat karena dapat mengurangi limbah makanan, memberikan kegiatan sosial, serta memaksimasi profit sekaligus. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.